Halo sahabat Republik Investor, kembali lagi di YouTube channel Republik Investor bersama saya Hendra Wardana. Di video kali ini saya akan coba bahas terkait pemberitaan yang benar-benar lagi sangat ramai nih ya. Ini terkait dengan PT Express Stasindo Utama atau Taksi yang akan mengadakan RUPS. Nah, kira-kira kenapa sih lagi sangat ramai diperbincangkan? Oke, sebelum video ini dimulai, jangan lupa bantu YouTube channel Republik Investor untuk di-subscribe, like, dan di-share. Bila ada yang ingin dikomentari, silakan komentar di kolom komentar. Oke, kita akan mulai videonya. PT Express Stasindo Utama Tbk atau Taksi mengajak RUPS para pemegang saham agar dapat hadir dan mencapai quorum. Tapi ternyata perusahaan ini kesulitan nih untuk mengadakan RUPS dikarenakan 100% saham saat ini dimiliki oleh masyarakat, atau dengan kata lain tidak ada pemegang saham pengendali. Nah, apabila ada di antara kalian yang masih mempunyai saham, kira-kira apa ya yang harus dilakukan? Nanti akan kami berikan beberapa saran di video ini. Jadi pastikan Anda menonton video ini sampai akhir. Buat investor-investor yang lama, kira-kira masih ingat nggak sih saham Taksi? Dulu kalau saya pernah trading saham Taksi tahun 2013 sampai 2014, itu saham Taksi itu berada di level 1000-an. Kalau sekarang saham Taksi sudah tidur di level 50 dari tahun 2016-an. Waktu itu saham Taksi secara fundamental kinerjanya terus memburuk. Salah satu sebabnya ialah sering dengan munculnya pesaing online seperti Gokar dan GrabCar. Surat dari emiten. Dalam surat beredar pada 21 September 2023, Taksi menyampaikan kondisi terkininya. Ada 2 poin yang ingin disampaikan, yaitu yang pertama, prospek bisnis Taksi diperkirakan tidak akan bertahan sebagai perseroan pada tahun 2024-2025, di mana bisnis Taksi saat ini dinilai tidak akan sustain atau berkelanjutan. Maka dari itu Taksi mengajak masyarakat yang mempunyai taksi untuk mengadakan RUPS dalam waktu dekat. Yang kedua, RUPS 2023 belum mencapai quorum. Quorum adalah syarat bahwa RUPS harus dihadiri sekian persen dari perwakilan pemegang saham. Biasanya RUPS akan quorum dan sah untuk dijalankan. Biasanya harus dihadiri minimal 75% perwakilan pemegang saham. Syarat quorum biasanya bergantung pada syarat masing-masing emiten. Tanpa adanya RUPS yang quorum, maka direksi tidak memiliki legitimasi menjalankan perusahaan. Tanpa direksi, perusahaan tidak dapat beroperasi. Apabila RUPS sepakat untuk dilikuidasi, apakah pemegang saham masih bisa dapat sisa aset? Apabila RUPS berhasil diselenggarakan dan quorum, maka apabila pemegang saham sepakat untuk melakukan likuidasi atau menjual seluruh asetnya, para pemegang saham masih bisa mendapatkan sisa aset apabila itu ada pastinya. Seharusnya para pemegang saham diberikan data lebih rinci perkiraan nilai likuidasi dalam RUPS. Melakukan perhitungan sederhana, kira-kira berapa ya aset yang dapat dimiliki pemegang saham? Kita coba lakukan hitung-hitungannya dengan cara yang sederhana. Dan tentu ini tidak bisa dijadikan referensi dalam mengambil keputusan kalau Anda berniat hadir dalam RUPS tersebut. Saat ini, hingga Juni 2023, Taksi mempunyai aset yang dapat dijadikan cash. Perhitungan konservatif adalah sebagai 63,3 miliar dengan rincian. Yang pertama, kas dan setara kas sebanyak 7,8 miliar dengan syarat dapat dicairkan dan tidak ada peruntukannya. Yang kedua, piutang. Pihak ketiga sebanyak 10,9 miliar dengan syarat dapat ditagih semuanya 100%. Yang ketiga, piutang berelasi sebesar 44,6 miliar dengan syarat dapat ditagih 100%. Dari 63,3 miliar tersebut, kita anggap dana tersebut dipakai untuk membayar seluruh kewajiban terlebih dahulu sebesar 11,1 miliar data laporan keuangan Juni 2023. Sehingga sisanya adalah sebesar 52,2 miliar.
Apabila dibagi, maka setiap pemegang saham akan mendapatkan dana sebesar 5,1 per lembar saham. Apabila ada di antara kalian yang mempunyai saham taksi, berikut beberapa pendapat kami. Yang pertama, kalian harus menghadiri RUPS agar keputusan rapat dapat quorum dan sah di hadapan notaris. Yang kedua, memastikan seluruh piutang dan kas dapat dikonversi menjadi cash 100%. Namun perlu diskusi nih terkait timeline untuk menjadikan piutang ke cash. Perlu waktu berapa lama kira-kira? Yang ketiga, perhitungan konservatif akan mendapatkan dana 5,1 per lembar saham dibandingkan dengan tidak dilikuidasi. Malah besar kemungkinan pemegang saham tidak akan mendapatkan apa-apa apabila perusahaan tidak dilikuidasi. Semuanya keputusan ada di tangan kalian yang punya saham taksi TBK. Disclaimer, karena video ini yang kita bahas ini hanya dari sisi perhitungan yang kami buat dan kami tidak dimaksudkan sebagai dasar keputusan teman-teman dalam mengambil keputusan investasi dan voting dalam RUPS. Oke, itu aja videonya. Semoga video kali ini menarik buat teman-teman semuanya. Sampai ketemu lagi di video saya berikutnya. See you.